Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Alia, dan gaun pengantin yang seharusnya membalut tubuh kakakku di hari bahagianya, justru menjadi kain kafan keduaku. Aku dipaksa menikah dengan pria yang berduka, untuk menutupi sebuah rahasia yang terkubur bersama jasad kakakku. Dan kisah ini adalah caraku membongkar segalanya, meskipun nyawa taruhannya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Baik, mari kita mulai dari awal. Sebelum duniaku yang sempurna hancur berkeping-keping hanya dalam semalam. Sebelum air mata menggantikan tawa, biarkan aku membawamu kembali ke hari-hari terakhir saat surga itu masih ada. 7 hari sebelum semuanya direnggut dariku. Rumah kami di kawasan Dago Pakar, Bandung, terasa lebih hidup dari biasanya. Udara sejuk kota kembang yang biasanya menenangkan, kini terasa penuh getaran antisipasi. Aroma melati dari roncean bunga yang mulai dirangkai di teras belakang bercampur dengan wangi adonan kue kering dari dapur. Semua orang sibuk. Semua orang tersenyum. Karena kakak perempuanku satu-satunya, Rania, akan menikah. Aku sedang duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut sambil memegang kamera kesayanganku. Kak Rania berdiri di depan cermin besar berukir, mengenakan gaun pengantinnya. Gaun itu, ya Allah, gaun itu seperti ditenun dari cahaya rembulan. Kain sutra berwarna putih gading membalut tubuhnya yang jenjang dengan sempurna, dan ribuan payet berkilauan setiap kali ia bergerak. Ia adalah gambaran bidadari yang turun ke bumi. Gimana menurutmu? Suaranya terdengar seperti musik, sedikit bergetar karena gugup. Aku tersenyum, mengangkat kameraku, dan mengambil beberapa gambar. Klik-klik. Suara shutter kameraku menjadi saksi bisu kebahagiaannya. Sempurna. Kak, kamu cantik banget. Mas Bima pasti pingsan lihat kamu nanti, kataku, mencoba mencairkan ketegangannya. Dia tertawa kecil, tawa yang selalu kurindukan, terdengar seperti lonceng kristal. Tapi kemudian, tawanya memudar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dengan sorot mata yang aneh, yang tidak bisa kubaca. Ia berjalan mendekatiku, lalu duduk di tepi ranjang. Gaunnya yang megah mengembang di sekelilingnya. Panggilnya pelan. Tangannya yang dingin menggenggam tanganku. Doain kakak. Ya. Entah kenapa perasaan kakak campur aduk. Aku mengerutkan kening. Campur aduk gimana? Itu namanya pre-wedding jitters. Kak, semua calon pengantin juga begitu. Gugup karena sebentar lagi mau memulai hidup baru. Jawabku menenangkan, sambil mengusap punggung tangannya. Dia hanya tersenyum tipis, seolah jawabanku tidak cukup meyakinkannya. Saat itulah, suara mobil berhenti di depan rumah. Mas Bima, calon kakak iparku yang terlihat seperti keluar dari sampul majalah. Tampan, kaya, sopan, pewaris tunggal sebuah perusahaan konstruksi raksasa. Paket lengkap yang membuat semua orang tua menginginkannya jadi menantu. Dia datang membawakan sebuket besar bunga lili putih, bunga kesukaan Kak Rania. Aku melihat mereka dari kejauhan. Cara Mas Bima menatap Kak Rania, penuh pemujaan. Seolah Kak Rania adalah satu-satunya perempuan di dunia ini. Mereka terlihat begitu serasi, begitu sempurna. Aku ikut bahagia, tentu saja. Siapa yang tidak bahagia melihat kakaknya mendapatkan segalanya? Malam harinya, 3 hari sebelum hari pernikahan, hujan turun dengan lembut di luar, membasahi jendela kamarku. Aku sedang asyik mengedit foto-foto Kak Rania saat pintu kamarku diketuk pelan. Kak Rania masuk, sudah mengenakan piyama tidurnya. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Belum tidur, tanyanya. Belum, Kak. Nanggung. Lagi edit foto bidadari, godaku. Dia tersenyum, lalu duduk di sampingku. Keheningan menyelimuti kami sejenak. Hanya terdengar suara rintik hujan. Tiba-tiba, ia menyodorkan sebuah kotak kayu kecil berukir bunga kepadaku.
Kotak yang biasa ia gunakan untuk menyimpan perhiasan-perhiasan kecilnya. Aku menatapnya bingung. Buat aku, Kak? Ia mengangguk. Tatapannya kali ini terasa sangat serius. Menusuk hingga ke dalam jiwaku. Simpan ini ya, De. Anggap saja ini hadiah pernikahan dariku untukmu. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ini isinya, semua rahasia kakak. Tapi kakak mohon jangan dibuka. Jangan dibuka kecuali kamu merasa ada sesuatu yang benar-benar aneh terjadi padaku. Aku tertawa. Aneh gimana sih, Kak? Kamu ini makin dekat hari makin drama. Deh, kayak di sinetron aja pakai rahasia-rahasiaan segala. Aku mencoba bercanda, tapi dia tidak tertawa. Dia hanya menatapku lekat-lekat, lalu memelukku dengan erat. Sangat erat. Janji ya, De. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bahagia. Bisiknya di telingaku. Aku hanya mengangguk dalam pelukannya. Masih menganggap semua ini adalah bagian dari kegugupan seorang calon pengantin. Malam itu, aku menyimpan kotak kayu itu di dasar lemari pakaianku, di bawah tumpukan syal yang jarang kupakai. Aku tidak pernah berpikir bahwa kotak kecil itu akan menjadi satu-satunya petunjuk yang kumiliki untuk mengungkap mimpi buruk yang akan segera datang. Aku tidur dengan nyenyak malam itu. Tidak tahu bahwa hitungan mundur menuju kehancuran sudah dimulai. Pagi itu, sehari sebelum pernikahan, aku terbangun oleh keheningan yang aneh. Seharusnya rumah kami sudah riuh rendah seperti pasar. Seharusnya aroma masakan untuk acara siraman sudah menusuk hidungku, memaksa mataku untuk terbuka. Tapi pagi ini senyap. Hanya suara detak jam dinding di lorong yang terdengar, menghitung detik-detik terakhir dari kebahagiaan kami. Aku melirik jam di ponselku. Pukul 7 pagi. Masih ada sisa kantuk yang menggelayut, tapi rasa cemas yang samar mulai merayap di hatiku. Aku beranjak dari tempat tidur, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, lalu berjalan keluar kamar. Tujuanku satu, kamar Kak Rania. Aku ingin menggodanya untuk terakhir kali sebagai gadis lajang, sebelum para prias datang dan mengubahnya menjadi ratu sehari. Aku mengetuk pintunya yang berwarna putih gading. Kak, bangun. Woi, calon pengantin kok masih ngebo? Kataku, sedikit berteriak sambil terkekeh. Tidak ada jawaban. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Hening, Kak Rania? Panggilku lagi. Kali ini nada bicaraku sedikit lebih serius. Masih tidak ada sahutan. Perasaan tidak enak mulai menggerogoti perutku. Aku mencoba memutar kenop pintu, dan ternyata tidak dikunci. Perlahan, aku mendorongnya hingga terbuka. Hal pertama yang menyambutku adalah gaun pengantin itu. Gaun itu berdiri anggun di atas manekin di sudut ruangan, berkilauan lembut diterpa cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela. Indah, sekaligus, entah kenapa, terasa dingin dan ganjil. Kamarnya rapi. Sangat rapi. Tempat tidurnya bahkan sudah dibereskan. Spraynya kencang tanpa satu pun kerutan. Seolah tidak ada yang tidur di sana semalam. Kak Rania tidak ada di sana. Mungkin di kamar mandi. Gumamku pada diri sendiri. Aku berjalan melintasi kamar, membuka pintu kamar mandinya. Kosong. Dingin. Hanya ada aroma sabun melati kesukaannya yang tertinggal. Aku kembali ke kamar. Mataku liar mencari-cari. Lalu aku melihatnya. Ponselnya tergeletak di atas meja nakas, di samping segelas air putih yang masih utuh. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Kak Rania tidak pernah, sekalipun, pergi tanpa ponselnya. Ini aneh. Ini salah. Aku berlari menuruni tangga. Mama! Papa, lihat Kak Rania. Enggak? Tanyaku dengan napas terengah-engah. Mama sedang di dapur, mengawasi para juru masak. Wajahnya yang semula cerah, langsung berubah khawatir melihat kepanikanku. Loh, memangnya tidak di kamar? Enggak ada. Ma, ponselnya juga ditinggal. Jawabku, suaraku mulai bergetar. Kepala keluarga kami, Papa, yang sedang membaca koran di teras, langsung berdiri. Awalnya mereka mencoba tenang. Mungkin lagi jalan pagi, De.
Cari udara segar biar rileks, kata papa. Tapi aku tahu, mereka juga merasakan kejanggalan yang sama. 1 jam berlalu. Para prias datang, duduk canggung di ruang tamu. Para tetangga yang membantu-bantu mulai berbisik-bisik. Suasana meriah yang kami bangun selama seminggu, perlahan menguap, digantikan oleh kabut kecemasan yang tebal dan menyesakan. Papa mulai menelepon semua kerabat, semua teman dekat Kak Rania. Jawabannya selalu sama, tidak tahu, tidak bersama saya. Duniaku terasa menyempit. Aku hanya bisa duduk di anak tangga, memeluk lututku, menatap kosong ke arah pintu depan. Berdoa dalam hati agar pintu itu terbuka, dan Kak Rania masuk sambil tertawa, menertawakan kepanikan kami semua. Tapi pintu itu tetap tertutup. Lalu, telepon rumah berdering. Suaranya melengking, memecah keheningan yang mencekam. Semua orang membeku. Setiap pasang mata tertuju pada pesawat telepon di atas meja sudut. Papa berjalan ke arahnya. Langkahnya berat seolah menyeret beban tak terlihat. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat gagang telepon. Aku tidak bisa mendengar suara di seberang sana. Aku hanya bisa melihat wajah papa. Iya, betul dengan saya sendiri, ayahnya. Keheningan sejenak. Papa mendengarkan. Rania? Nama itu disebut dengan nada penuh tanya. Kecelakaan. Suara papa tercekat. Wajahnya mulai memucat. Di mana? Di mana lokasinya? Nada suaranya meninggi, penuh kepanikan. Lalu hening lagi. Hening yang paling mengerikan yang pernah kurasakan. Aku melihat bahu papa merosot. Wajahnya yang tadi pucat, kini berubah menjadi kelabu seperti abu. Gagang telepon itu terlepas dari genggamannya. Jatuh berdebam di atas lantai marmer. Ia terhuyung mundur, ambruk di kursi terdekat. Matanya menatap kosong ke depan. Bibirnya bergetar saat mengucapkan satu kata yang menjadi belati dan merobek jantungku. Meninggal. Satu kata itu menggema di seluruh ruangan. Waktu seolah berhenti. Dan kemudian jeritan mama. Bukan jeritan biasa. Itu adalah suara rintihan jiwa yang hancur. Suara seorang ibu yang kehilangan separuh napasnya. Suara itu merobek-robek udara. Merobek-robek hatiku. Aku tidak bisa bernapas. Ini pasti salah. Mimpi buruk. Aku pasti sedang bermimpi buruk. Aku menatap dekorasi bunga yang indah. Menatap tumpeng yang sudah disiapkan untuk acara siraman. Semuanya kini terlihat seperti lelucon yang kejam. Surga kami runtuh dalam sekejap. Malam harinya, rumah kami berubah dari tempat persiapan pesta menjadi rumah duka. Aroma melati pengantin berganti menjadi bau anyelir dan kamper. Suara tawa berganti menjadi isak tangis yang tertahan. Di tengah lautan duka itu, keluarga Mas Bima datang. Dipimpin oleh ayahnya, Pak Hartono, seorang pria dengan aura sedingin es dan tatapan setajam baja. Kami semua dikumpulkan di ruang kerja papa. Aku dipaksa ikut. Aku duduk di sofa, merasa seperti arwah tanpa tubuh. Di hadapanku, Pak Hartono tidak mengucapkan bela sungkawa. Ia langsung ke pokok permasalahan. Suaranya datar dan tanpa emosi. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan, katanya. Ratusan undangan VVIP sudah tersebar. Media sudah siap meliput. Perjanjian merger antara dua perusahaan kita terikat pada pernikahan ini. Pembatalan akan menghancurkan reputasi dan masa depan kita semua. Aku menatapnya dengan nanar. Otakku tidak mampu memproses kekejaman ini. Kakakku bahkan belum 24 jam pergi. Lalu, tatapan Pak Hartono yang dingin itu beralih kepadaku. Menusukku. Menilaiku. Alia. Panggilnya. Dan setiap suku kata dari namaku terasa seperti tamparan. Kamu yang akan menggantikan Rania besok. Napas di paru-paruku seolah direnggut paksa. Dunia yang sudah hancur, kini dilumat hingga menjadi debu. Kalian sudah gila. Aku berteriak. Suaraku serak karena tangis dan amarah. Kakakku baru saja meninggal. Jasadnya bahkan belum dimakamkan. Dan kalian tega membicarakan soal reputasi dan bisnis.
Aku memandang papa dan mama, mencari perlindungan. Tapi mereka hanya menunduk. Hancur. Kalah. Mama terisak, lalu memohon dengan suara lirih. Demi nama baik keluarga, nak. Demi mendiang kakakku. Hatiku hancur berkeping-keping. Demi nama baik. Jadi kematian Kak Rania tidak lebih penting dari nama baik. Putus asa. Aku menoleh ke satu-satunya orang yang tersisa. Mas Bima. Pria yang seharusnya mencintai kakakku lebih dari apapun. Aku menatap matanya. Memohon agar dia mengatakan tidak. Agar dia menghentikan kegilaan ini. Tapi dia hanya duduk di sana. Terdiam seperti patung. Wajahnya kosong, tatapannya hampa, tidak sekalipun melirik ke arahku. Dia membiarkan ayahnya memutuskan takdirku, takdir pernikahan mereka, di atas pusara kakakku yang bahkan belum mengering. Saat itulah aku sadar. Aku benar-benar sendirian. Mereka tidak hanya merenggut nyawa kakakku malam itu, mereka juga mencoba merenggut sisa-sisa jiwaku. Aku tidak tidur malam itu. Bagaimana bisa aku tidur ketika jiwaku terasa melayang-layang di antara dua dunia, dunia orang hidup yang kejam, dan dunia orang mati yang memanggil-manggil nama kakakku. Pagi datang bukan dengan cahaya, tapi dengan kegelapan yang lebih pekat. Hari ini adalah hari pernikahanku. Hari ini juga adalah hari pemakaman kakakku. Pukul 6 pagi, seorang prias pengantin masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Di belakangnya, asistennya membawa koper besar berisi peralatan tempur mereka. Aku masih duduk di tepi ranjang, mengenakan pakaian yang sama sejak kemarin, menatap kosong ke dinding. Mataku bengkak dan merah. Lingkaran hitam pekat terlukis di bawahnya. Aku lebih mirip hantu daripada calon pengantin. Maaf, Mbak Alia, kita harus mulai sekarang, kata prias itu dengan suara lembut yang dipaksakan. Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak. Rasanya tubuhku terbuat dari batu. Ia mendekat, mencoba menyentuh bahuku, tapi aku menepis tangannya. Jangan sentuh saya, desisku. Suaraku parau dan bergetar. Di saat itulah Mama masuk. Wajahnya sama hancurnya denganku. Tapi di matanya ada seberkas kekerasan yang baru kulihat. Kekerasan yang lahir dari keputusasaan. Alia, jangan persulit semuanya. Ikuti saja. Katanya dengan nada dingin. Ia memberiku isyarat, dan dua orang tanteku masuk, memegang lenganku di sisi kiri dan kanan, lalu mendudukkanku secara paksa di depan meja rias. Aku memberontak dalam diam. Aku membiarkan mereka membersihkan wajahku, membiarkan kuas-kuas dingin itu menari di atas kulitku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mereka sedang mencoba menciptakan sebuah ilusi. Mencoba menutupi jejak air mata dengan concealer, mencoba memberi warna pada pipiku yang pucat dengan blush on, mencoba menyembunyikan duka di mataku dengan eyeshadow berkilauan. Tapi mereka gagal. Yang mereka rias bukanlah wajah. Yang mereka rias adalah sebuah topeng kesedihan. Pukul 10 pagi, riasanku selesai. Aku terlihat seperti boneka porselen yang rusak. Cantik, tapi kosong. Namun, aku tidak mengenakan gaun pengantin. Aku disuruh memakai kebaya hitam, karena kita akan pergi ke pemakaman terlebih dahulu. Ironi yang begitu menyakitkan, hingga aku bahkan tidak punya tenaga lagi untuk menangis. Pemakaman umum Cikutra menjadi saksi bisu hancurnya keluargaku. Aku berdiri di belakang papa dan mama, melihat gundukan tanah merah itu perlahan-lahan menutupi papan nisan bertuliskan nama kakakku, Rania Anindita. Aku melihat Mas Bima berdiri di seberangku, di samping ayahnya. Wajahnya tetap datar. Matanya menatap lurus ke arah pusara. Tidak ada setetes pun air mata. Apakah pria ini terbuat dari batu? Atau apakah dukanya begitu dalam, hingga ia tak mampu lagi menunjukkannya? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku membencinya. Aku membenci mereka semua. Selesai dari pemakaman, kami tidak pulang ke rumahku. Mobil membawaku langsung ke sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Bandung. Tempat akad nikah akan dilangsungkan di sebuah ballroom megah. Aku digiring masuk ke ruang rias lagi. Dan di sana gaun itu menungguku. Gaun pengantin Kak Rania.
Saat mereka menyuruhku memakainya, aku merasa seperti sedang mengenakan kulit orang mati. Kainnya terasa dingin di tubuhku. Aroma parfum Kak Rania yang samar-samar masih tertinggal, menusuk hidungku, menusuk jantungku. Aku menatap cermin. Di sana berdiri seorang pengantin. Dengan riasan yang sedikit luntur karena keringat dingin. Dengan mata yang menolak untuk bersinar. Itu bukan aku. Itu adalah bayangan kakakku. Yang dipaksa hidup dalam tubuhku. Ayo, Alia. Penghulu sudah menunggu. Suara papa terdengar dari balik pintu. Aku berjalan keluar. Dituntun oleh kedua tanteku karena kakiku terasa seperti jeli. Ballroom itu megah. Dipenuhi bunga lili putih. Tapi terasa sunyi. Hanya ada keluarga inti. Tidak ada musik. Tidak ada senyum. Suasananya lebih mirip upacara penghormatan terakhir daripada sebuah pernikahan. Aku duduk di samping Mas Bima. Aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Penghulu mulai berbicara, membacakan doa-doa yang terdengar seperti mantra kosong di telingaku. Lalu tibalah saatnya. Mas Bima menjabat tangan papa. Saya terima nikah dan kawinnya alias Shakira binti Adam Wijaya. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suaranya tegas, lantang, tanpa getaran sedikit pun. Kata itu diucapkan oleh para saksi. Kata singkat yang menjadi palu godam, yang meresmikan statusku sebagai istri dari pria yang seharusnya menjadi kakak iparku. Sebagai pengantin pengganti. Sebagai tumbal. Setelah semua prosesi bisu itu selesai, aku langsung dibawa ke mobil yang berbeda. Bukan mobil pengantin yang dihias bunga, tapi mobil sedan hitam biasa. Tujuannya adalah rumah Mas Bima. Rumah baruku. Sebuah mansion megah di kawasan Setiabudi, yang berdiri menyendiri di atas bukit, dikelilingi tembok tinggi seolah terisolasi dari dunia luar. Rumah itu dingin. Seperti pemiliknya. Interiornya modern, minimalis, didominasi warna abu-abu, hitam, dan putih. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada hiasan yang hangat. Semuanya terasa seperti museum seni kontemporer yang tidak bernyawa. Seorang asisten rumah tangga menunjukkan kamarku. Bukan kamar utama, tapi sebuah kamar tamu yang besar. Tuan Bima akan menempati kamar utama di ujung lorong, kata asisten itu pelan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar asing ini. Aku bahkan belum mengganti gaun pengantin sialan ini. Aku terlalu lelah untuk bergerak. Aku menatap keluar jendela, ke arah taman yang gelap dan sunyi. Pintu kamarku tidak pernah diketuk. Bima tidak pernah datang. Kami berada di bawah atap yang sama, terikat oleh ikatan suci, tapi terasa terpisah oleh jurang yang tak terseberangi. Aku berjalan ke arah cermin besar di sudut kamar. Aku menatap lekat-lekat pantulan diriku. Seorang wanita dengan gaun pengantin yang indah, di dalam kamar yang mewah. Siapapun yang melihatnya, pasti akan mengira aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi mereka tidak melihat apa yang kulihat. Aku melihat seorang tahanan. Seorang asing yang terjebak dalam kehidupan orang lain. Alia yang kukenal, fotografer tomboy yang bebas dan penuh tawa, dia ikut terkubur siang tadi, bersama jasad kakakku. Yang tersisa sekarang, hanyalah Nyonya Bima. Sebuah nama. Sebuah status. Sebuah cangkang kosong. Hari-hari pertama di rumah itu terasa seperti berjalan di dalam air. Lambat, berat, dan sunyi. Aku hidup seperti bayangan. Bangun di kamar tamu yang terasa asing. Makan sendirian di meja makan raksasa yang bisa menampung 20 orang. Dan menghabiskan sisa hariku dengan menatap taman dari balik jendela kaca. Aku adalah Nyonya Bima. Tapi aku belum pernah lagi berbicara dengan Tuan Bima sejak hari pernikahan kami. Dia akan pergi sebelum aku bangun. Dan pulang larut malam saat aku sudah mengunci diri di kamar. Terkadang, aku mendengarnya. Suara langkah kakinya yang berat di lorong. Atau suara pintu ruang kerjanya yang ditutup dengan pelan. Kami seperti dua planet yang mengorbit di galaksi yang sama. Tapi tidak akan pernah bertemu. Rumah megah di kawasan Setiabudi ini bukanlah istana, melainkan mausoleum. Sebuah monumen dingin untuk mengenang cinta yang tak pernah terwujud antara dia dan kakakku.
Sekitar seminggu setelah pemakaman, beberapa barang pribadiku dari rumah papa diantar ke sini. Tumpukan kotak kardus diletakkan begitu saja di sudut kamarku. Terasa seperti artefak dari kehidupan lain. Kehidupan di mana aku masih menjadi Alia, bukan sekadar pengganti. Dengan enggan, aku mulai membongkarnya. Aku mengeluarkan buku-buku sketsaku, kameraku yang berdebu, dan tumpukan pakaianku yang terasa aneh jika dibandingkan dengan lemari besar berisi gaun-gaun mahal yang sudah disiapkan untukku. Di dasar salah satu kotak, di bawah tumpukan syal warna-warni, tanganku menyentuh permukaan kayu yang halus. Aku menariknya keluar. Kotak kayu kecil berukir bunga. Hadiah terakhir dari Kak Rania. Aku duduk di lantai yang dingin, memeluk kotak itu di dadaku. Tiba-tiba, kata-katanya kembali terngiang di telingaku, sejelas bisikan di tengah malam. Jangan dibuka kecuali kamu merasa ada sesuatu yang benar-benar aneh terjadi padaku. Sesuatu yang aneh. Ya Allah, seluruh hidupku sekarang adalah sebuah keanehan. Aneh bahwa kakakku yang sangat sehat dan selalu berhati-hati saat menyetir, bisa mengalami kecelakaan mobil tunggal di jalanan sepi. Aneh bahwa calon suaminya tidak meneteskan air mata sedikit pun di pemakamannya. Aneh bahwa keluarganya lebih peduli pada reputasi bisnis daripada nyawa manusia. Aneh bahwa aku sekarang tidur di bawah atap yang sama dengan pria asing yang seharusnya menjadi kakak iparku. Seluruh situasi ini lebih dari sekadar aneh. Ini tidak benar. Ini salah. Dengan tangan gemetar, aku membuka pengait kuningan kecil di sisi kotak. Jantungku berdebar sangat kencang, seolah mencoba melompat keluar dari dadaku. Saat tutupnya terbuka, aku tidak menemukan perhiasan atau surat kenangan manis. Isinya hanya dua benda. Sebuah buku harian kecil bersampul kulit berwarna merah marun, dan sebuah flash drive berwarna perak. Aku mengambil buku harian itu terlebih dahulu. Buku ini familiar. Kak Rania selalu membawanya, tapi tidak pernah membiarkan seorang pun membacanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatiku, lalu membuka halaman pertamanya. Isinya adalah tulisan tangan Kak Rania yang indah dan rapi. Halaman-halaman awal penuh dengan kebahagiaan. Cerita tentang bagaimana Bima melamarnya, tentang rencana pernikahan mereka, tentang mimpi-mimpi mereka. Aku membacanya dengan cepat. Air mata mengaburkan pandanganku. Ini adalah kakakku. Kakakku yang bahagia. Tapi semakin ke belakang, nada tulisannya mulai berubah. Ada keraguan. Ada kecemasan. Lalu aku sampai di halaman-halaman terakhir. Tulisan tangannya tidak lagi rapi. Terlihat sedikit berantakan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Dan entry terakhir, tanggalnya adalah 2 hari sebelum kecelakaan itu. H2 sebelum hari pernikahannya. Aku membacanya. Aku takut. Malam ini Bima kembali aneh. Kami bertengkar hebat. Bukan pertengkaran biasa soal undangan atau dekorasi. Ini tentang ayahnya. Tentang proyek baru mereka di Biak, Papua. Aku tidak sengaja mendengar percakapan teleponnya. Ada sesuatu yang sangat salah di sana. Ada nama-nama yang disebut, angka-angka yang tidak masuk akal. Saat aku bertanya, wajahnya langsung berubah. Dia menjadi dingin, seperti orang lain. Dia membentakku, menyuruhku untuk tidak ikut campur urusan perusahaannya. Aku berhenti membaca sejenak. Perutku terasa mual. Aku melanjutkan. Ini bukan pertama kalinya. Sikapnya sering berubah-ubah. Manis sekali. Lalu sedingin es. Terkadang aku merasa dia menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Dari semua orang. Ini membuatku teringat pada kejadian 2 minggu lalu. Saat rem mobilku tiba-tiba blong di turunan Lembang. Untung saat itu jalanan sepi dan aku berhasil menabrakkannya ke kebun teh. Semua orang bilang itu kecelakaan biasa, masalah teknis. Tapi sekarang, aku tidak yakin. Perasaanku sungguh tidak enak. Napas di paru-paruku tercekat. Remblong. Kak Rania tidak pernah menceritakan ini padaku. Lalu aku membaca paragraf terakhir. Paragraf yang akan menghantuiku selamanya. Kalimat yang mengubah kesedihanku menjadi ketakutan yang membekukan.
Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Aku mencintai Bima, tapi aku juga takut padanya. Apa yang dia sembunyikan? Ya Allah, lindungi aku. Aku merasa ada yang mengawasiku. Kecelakaan itu. Aku rasa itu bukan kecelakaan biasa. Itu adalah sebuah peringatan. Buku harian itu terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai tanpa suara. Dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari telapak kakiku ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba, suara pintu utama yang terbuka di lantai bawah terdengar. Bima sudah pulang. Langkah kakinya yang berat mulai menaiki tangga, menuju lorong tempat kamarku berada. Aku membeku. Kakakku dibunuh. Dan suamiku, pria yang sekarang berjalan semakin dekat ke arah kamarku. Apakah dia pembunuhnya? Suara langkah kaki itu semakin dekat. Setiap derapnya di lantai marmer lorong terdengar seperti dentuman palu di gendang telingaku. Panik. Aku panik luar biasa. Otakku berputar cepat, mencari tempat untuk menyembunyikan bukti terkutuk ini. Di bawah tempat tidur. Terlalu biasa. Di dalam lemari. Terlalu mudah ditemukan. Langkah kaki itu berhenti. Tepat di depan pintu kamarku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menahan napas, tidak berani bergerak sedikit pun. Dengan gerakan secepat kilat, aku memasukkan kembali buku harian dan flash drive itu ke dalam kotak kayu, lalu melemparkannya kembali ke dalam kotak kardus yang masih setengah terbuka, menimbunnya asal-asalan dengan beberapa syal. Aku mendorong kotak kardus itu dengan kakiku hingga merapat ke dinding, berharap kegelapan sudut kamar bisa menyamarkannya. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan. Tapi bagiku suaranya lebih keras dari ledakan bom. Itu suara Bima. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, dia datang ke kamarku. Kenapa sekarang? Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan perubahan di udara? Aku berdeham, mencoba menemukan suaraku yang hilang entah kemana. Iya? Jawabku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Alia, kamu sudah tidur? Suaranya terdengar datar dari balik pintu. Belum. Ada apa? Hening sejenak. Aku bisa membayangkan dia berdiri di sana, di balik pintu kayu yang tebal ini, mungkin sedang mendengarkan detak jantungku yang menggila. Papa menelepon, katanya. Beliau ingin kita datang untuk makan malam di rumahnya besok lusa. Hanya makan malam keluarga. Dia ingin memastikan kita baik-baik saja. Makan malam keluarga. Memastikan kita baik-baik saja. Kata-kata itu terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Keluarga yang memaksaku menikah di hari pemakaman kakakku. Pria yang membuat kakakku ketakutan setengah mati. Aku harus duduk satu meja dengan mereka dan berpura-pura semuanya normal. Perutku kembali mual memikirkannya. Oh, oke. Jam berapa? Tanyaku, memainkan peranku sebagai istri yang patuh. Jam 7 malam. Nanti supir akan menyiapkan mobil. Katanya lagi. Itu saja. Selamat malam. Malam. Jawabku singkat. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Lalu suara pintu kamarnya yang ditutup pelan. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. Sampai aku benar-benar yakin dia tidak akan kembali. Barulah aku bisa bernapas lagi. Aku merosot ke lantai. Punggungku bersandar pada ranjang. Tubuhku gemetar hebat. Pertemuan tadi, meski hanya beberapa detik, menguras seluruh energiku. Dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Normalitas yang dia tunjukkan justru terasa jauh lebih mengerikan. Setelah ketakutanku sedikit mereda, sebuah perasaan baru mengambil alih. Bukan lagi kesedihan pasif. Bukan lagi ketakutan yang melumpuhkan. Ini adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Mereka pikir aku ini boneka. Mereka pikir aku akan diam saja menerima takdir ini. Mereka salah. Aku mungkin telah kehilangan Alia yang dulu, tapi mereka baru saja membangkitkan sesuatu yang lain di dalam diriku. Sesuatu yang akan menuntut keadilan untuk Rania. Mataku tertuju pada kotak kardus di sudut ruangan. Buku harian itu adalah suara kakakku dari alam baka.
Dan flash drive itu mungkin adalah petunjuknya. Dengan langkah mantap, aku mengambil laptopku dari dalam tas. Aku tidak berani menyalakannya di kamar utama. Aku masuk ke dalam ruang ganti yang luas, menutup pintunya rapat-rapat, lalu duduk di lantai di antara deretan gaun yang tidak pernah kusentuh. Disinilah aku akan memulai penyelidikanku. Aku menyalakan laptop, meredupkan cahayanya hingga tingkat paling rendah. Aku mengambil flash drive perak itu dari dalam kotaknya. Benda kecil ini terasa sangat berat di tanganku. Benda ini mungkin menyimpan jawaban atas kematian kakakku, atau mungkin malah akan membawaku ke dalam bahaya yang sama. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini untukmu, Kak. Aku memasukkan flash drive itu ke port USB. Sebuah drive baru muncul di layarku. Namanya. Aku membukanya. Di dalamnya hanya ada satu folder. Namanya juga aneh, hanya berupa serangkaian angka, 1101. Jantungku berdebar saat aku mengklik 2 kali untuk membukanya. Isinya bukan video atau rekaman suara, melainkan puluhan file PDF dan gambar. Aku membuka salah satunya secara acak. Isinya adalah pindai dari sebuah proposal proyek. Judulnya, Pengembangan Kawasan Ekowisata Terpadu, Biak, Papua. Proyek perusahaan Bima. Proyek yang disebut kakakku di buku hariannya. Aku mulai membuka file-file lain satu persatu. Awalnya semua terlihat normal. Data analisis, studi kelayakan, gambar-gambar desain hotel dan resort yang indah. Tapi semakin dalam aku menggali, semakin banyak keanehan yang kutemukan. Ada file berisi peta kontur tanah, tapi beberapa area ditandai dengan kode-kode aneh. Lalu aku membuka file laporan keuangan. Angka-angkanya gila. Ada aliran dana miliaran rupiah ke perusahaan-perusahaan cangkang dengan nama asing yang tidak jelas. Aliran dana untuk biaya konsultasi dan pembebasan lahan yang nilainya jauh di atas kewajaran. Lalu aku menemukannya. Sebuah file gambar yang berbeda dari yang lain. Itu adalah cetak biru, blueprint. Tapi ini bukan blueprint sebuah resort. Denahnya aneh. Ada bangunan-bangunan tanpa jendela, menara-menara pengawas, dan pagar pengaman berlapis-lapis yang lebih mirip fasilitas militer atau penjara dengan keamanan maksimum daripada tempat wisata. Di sudut kanan bawah cetak biru itu, ada sebuah logo kecil yang tidak kukenali, dan sebuah tulisan, Proyek Cendrawasih, Tahap 1. Proyek Cendrawasih. Apa ini? Kepalaku pening. Ini jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Ini bukan sekadar masalah perselingkuhan atau konflik keluarga. Ini sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang rela membuat orang membunuh untuk menjaganya tetap rahasia. Tiba-tiba, layarku berkedip. Koneksi Wi-Fi di sudut kanan bawah laptopku yang semula menyala, tiba-tiba berubah menjadi ikon bola dunia dengan tanda silang. Terputus. Internet di rumah semewah ini mati begitu saja. Aku mencoba menyambungkannya kembali, tapi gagal. Jaringan Wi-Fi rumah Bima menghilang dari daftar. Rasa dingin yang sama seperti saat membaca buku harian itu kembali menjalariku. Tapi kali ini 10 kali lebih kuat. Apakah ini hanya kebetulan? Atau, apakah seseorang tahu? Seseorang tahu aku baru saja mengakses file-file ini. Jendela ruang ganti yang menghadap ke taman belakang tiba-tiba terasa seperti mata raksasa yang sedang mengawasiku dalam kegelapan. Aku tidak lagi merasa sendirian di rumah ini. Aku langsung menutup laptopku. Suara, kliknya terdengar begitu nyaring di dalam keheningan ruang ganti yang pengap. Tanganku dingin sedingin es. Aku mencabut flash drive itu, menggenggamnya erat-erat seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Seseorang tahu. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku merasakannya di sumsum tulangku. Terputusnya koneksi internet itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah tembakan peringatan. Malam itu, aku tidak kembali ke tempat tidur. Aku duduk di lantai yang dingin, dengan punggung bersandar pada pintu ruang ganti, memeluk lututku. Setiap suara di rumah ini kini terdengar seperti ancaman. Suara pendingin ruangan yang berdesis, suara dahan pohon yang tergesek angin di luar jendela, bahkan suara detak jantungku sendiri,
Semuanya terdengar seperti langkah kaki pembunuh yang mendekat. Aku memandangi laptop di hadapanku. Di dalamnya tersimpan rahasia yang bisa menghancurkan keluarga ini. Tapi rahasia itu juga bisa menghancurkanku terlebih dahulu. Pagi harinya, aku membuat sebuah keputusan. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Ketakutan hanya akan membuatku menjadi mangsa yang lebih mudah. Aku harus keluar dari sangkarku, menatap langsung ke mata serigala itu, dan melihat reaksinya. Aku mandi, lalu memilih pakaian. Bukan piyama lusuh yang biasa ku kenakan seharian, tapi sebuah blus sederhana berwarna krem dan celana panjang kain. Aku merias wajahku tipis-tipis, cukup untuk menutupi jejak malam tanpa tidurku. Aku sedang mengenakan baju zirahku. Aku harus terlihat normal. Aku harus terlihat seperti Nyonya Bima yang penurut. Aku menuruni tangga dengan langkah yang kuusahakan setenang mungkin. Untuk pertama kalinya, aku berjalan menuju ruang makan saat matahari masih bersinar. Dan seperti yang kuduga, dia ada di sana. Bima. Dia duduk sendirian di ujung meja, sudah rapi dengan kemeja birunya, sedang menatap sebuah tablet sambil menyeruput kopi hitamnya. Dia terlihat kaget saat melihatku. Alisnya sedikit terangkat, hanya sepersekian detik, sebelum wajahnya kembali datar seperti semula. Pagi, sapaku. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kubayangkan. Dia meletakkan tabletnya. Pagi, jawabnya singkat. Matanya mengamatiku. Menilai penampilanku yang tidak biasa. Aku duduk di kursi yang paling jauh darinya, mengambil sepotong roti, dan mengolesinya dengan selai. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku berharap dia tidak melihatnya. Mas, kataku sambil menatap rotiku. Seolah-olah itu adalah hal yang paling menarik di dunia. Semalam internet di rumah mati, ya. Aku mau coba kirim email ke teman, tapi tidak bisa tersambung. Aku memberanikan diri meliriknya. Aku mencari tanda-tanda kepanikan, kegelisahan, atau kebohongan di wajahnya. Tapi tidak ada. Wajahnya tetap sedingin es. Dia hanya menghela napas pelan, terlihat sedikit terganggu. Mungkin ada gangguan dari pusat. Nanti aku suruh orang teknis untuk memeriksanya. Katanya, nadanya biasa saja. Terlalu biasa. Dia kemudian mengambil cangkir kopinya, menatapku dari balik cangkir itu. Tatapannya tajam. Kamu terlihat pucat. Kurang tidur. Pertanyaan itu terasa seperti tamparan. Apakah ini bentuk kepedulian yang canggung? Atau sebuah ancaman terselubung? Sebuah cara untuk mengatakan, aku tahu kamu terjaga semalaman. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku memaksakan seulas senyum tipis. Hanya belum terbiasa saja. Jawabku mengambang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menghabiskan kopinya dalam diam, lalu berdiri. Aku berangkat. Jangan lupa makan malam nanti. Aku akan pulang lebih awal untuk menjemputmu jam 6:30. Dia berbalik dan pergi, tanpa menoleh lagi. Sepanjang hari itu, kecemasanku semakin menjadi-jadi. Internet kembali menyala sekitar tengah hari, tapi aku tidak berani lagi menyentuh laptopku. Aku merasa seperti setiap gerak-geriku di rumah ini diawasi. Apakah ada kamera tersembunyi? Apakah ponselku disadap? Aku merasa seperti tikus di dalam labirin milik seorang ilmuwan gila. Waktu berjalan begitu cepat, sekaligus begitu lambat. Tiba-tiba saja, hari sudah sore. Aku harus bersiap. Bersiap untuk makan malam di sarang serigala. Aku berdiri di depan lemari pakaian, menatap deretan gaun mahal yang tergantung rapi. Aku memilih gaun yang paling sederhana. Sebuah gaun terusan berwarna biru tua, sopan, tidak mencolok. Aku tidak ingin menarik perhatian. Aku hanya ingin bertahan hidup melewati malam ini. Tepat pukul 6:30, aku mendengar suara mobil Bima memasuki garasi. Jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya. Aku turun ke bawah, dan dia sudah menungguku di dekat pintu. Dia mengenakan setelan jas abu-abu, terlihat sangat berkuasa dan asing. Dia menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya tidak bisa kuartikan.
Perjalanan menuju rumah ayahnya di kawasan Ciumbulewi terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Kami tidak berbicara sama sekali di dalam mobil. Keheningan itu begitu pekat, begitu berat, hingga aku merasa sulit bernapas. Aku hanya bisa menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Bandung yang berkelip di kejauhan. Dulu, aku mencintai pemandangan ini. Sekarang, semua itu terasa seperti milik dunia lain. Mobil kami akhirnya berbelok, memasuki sebuah jalan pribadi yang menanjak. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah gerbang besi tempa raksasa. Seorang penjaga keamanan berseragam membuka gerbang itu dari posnya, dan kami masuk ke dalam. Di hadapanku, berdiri sebuah mansion yang jauh lebih besar, lebih megah, dan lebih mengintimidasi daripada rumahku. Rumah ini seperti benteng, dibangun dari marmer dan kaca, memancarkan aura kekuasaan yang dingin dan arogan. Bima memarkir mobil di depan lobi utama yang pilar-pilarnya menjulang tinggi. Dan di sana, di ambang pintu yang terbuka lebar, sesosok bayangan sudah menunggu kami. Pak Hartono. Dia berdiri dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. Tidak dengan senyum hangat seorang mertua, melainkan dengan seringai tipis yang tidak mencapai matanya. Seringai seekor predator yang menyambut mangsanya masuk ke dalam perangkap. Mesin mobil mati. Bima menoleh ke arahku. Sudah sampai, katanya datar. Pintu mobilku dibukakan oleh seorang pelayan. Aku melangkah keluar. Udara malam yang sejuk terasa menusuk kulitku. Aku berjalan di samping Bima, mendekati pria yang mungkin telah memerintahkan pembunuhan kakakku. Ya Allah, beri aku kekuatan. Pintu besar di belakang Pak Hartono tertutup dengan suara blam yang berat setelah kami masuk, mengurungku di dalam. Aku sudah berada di dalam sarang serigala. Rumah itu tidak memiliki jiwa. Itu adalah kesan pertamaku saat melangkah melewati ambang pintunya. Marmer Italia yang dingin memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung angkuh di langit-langit yang tinggi. Udaranya terasa tipis dan steril, seperti di dalam museum. Setiap langkah sepatuku dan Bima menggema di lorong yang luas, seolah mengumumkan kedatangan dua orang asing. Pak Hartono tersenyum puas. Senyum seorang raja yang sedang mengamati pion-pionnya di papan catur. Selamat datang, Alia. Anggap saja rumah sendiri, katanya. Kata-kata yang hangat, tapi keluar dari mulut yang dingin. Seorang wanita paruh baya yang anggun muncul dari sebuah ruangan. Dia adalah Ibu Bima, Bu Riana. Wajahnya ramah, tapi matanya menyiratkan kesedihan yang kronis, seolah sudah terlalu lama hidup dalam kepura-puraan. Dia memelukku, pelukan yang terasa rapuh dan hampa. Akhirnya menantuku datang juga. Ayo, makan malam sudah siap. Meja makan itu panjang sekali. Terbuat dari kayu jati solid yang mengkilap, ditata dengan piring-piring porselen mahal dan gelas-gelas kristal yang berkilauan. Aku dan Bima duduk berseberangan, sementara Pak Hartono mengambil posisi di kepala meja, seperti singgasana. Makanan yang disajikan adalah hidangan-hidangan mewah yang bahkan aku tidak tahu namanya. Tapi saat aku mencoba menyuapnya, rasanya seperti abu di mulutku. Aku tidak bisa menelan. Bu Riana mencoba memulai percakapan ringan. Tentang butik barunya, tentang rencana liburan ke Eropa. Aku hanya menjawab dengan gumaman sekenanya. Iya, Tante. Atau, oh, begitu. Aku bisa merasakan tatapan Pak Hartono terus tertuju padaku. Dia tidak makan banyak. Dia hanya duduk di sana, mengamatiku, seolah sedang membedah setiap gerak-geriku, setiap ekspresi di wajahku. Jadi, Alia, katanya tiba-tiba, memecah obrolan basa-basi istrinya. Bagaimana kehidupan pernikahanmu? Bima tidak macam-macam, kan? Aku hampir tersedak air putih yang sedang kuminum. Aku melirik Bima, yang wajahnya langsung menegang. Alhamdulillah baik, Om. Jawabku sepelan mungkin. Pak Hartono tertawa kecil. Tawa yang tidak terdengar tulus. Baguslah. Pernikahan ini sangat penting bagi kita semua. Bagi kelancaran bisnis. Kamu tahu, Bima sedang menangani proyek yang sangat besar. Proyek masa depan perusahaan kita. Benar kan, Bima? Bima hanya mengangguk kaku.
tidak berani menatap ayahnya. Sebuah ekowisata di Biak, lanjut Pak Hartono, dan kali ini, matanya menusuk lurus ke mataku. Tanahnya sangat potensial, tapi membebaskan lahan di sana tidak mudah. Banyak pihak yang ingin ikut campur. Orang-orang yang tidak mengerti gambaran besarnya. Orang-orang yang terlalu banyak ingin tahu biasanya tidak berakhir dengan baik. Jantungku berhenti berdetak selama beberapa detik. Itu bukan lagi sebuah peringatan terselubung. Itu adalah sebuah ancaman langsung. Dia tahu. Ya Allah, dia tahu aku sudah melihat file-file itu. Lidahku terasa keluh, tenggorokanku kering. Aku hanya bisa menunduk, menatap piringku yang masih penuh. Aku merasakan getaran dari bawah meja. Itu kaki Bima, menyenggol kakiku dengan sengaja. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya. Matanya memberiku isyarat yang jelas. Diam. Jangan katakan apa-apa. Tiba-tiba, Bima meletakkan sendok dan garpunya dengan sedikit keras, menimbulkan bunyi denting yang memecah keheningan. Pak, M.A. Sepertinya Alia kurang sehat. Wajahnya pucat sekali. Mungkin sebaiknya kami pulang sekarang. Bu Riana terlihat bingung. Loh, kok buru-buru? Makanannya belum habis. Tapi Pak Hartono hanya tersenyum tipis. Seringai kemenangannya semakin lebar. Oh, tentu saja. Jaga istrimu baik-baik. Bima. Dia aset yang sangat berharga sekarang. Bima tidak menjawab. Dia berdiri, menarik kursiku, dan membantuku berdiri seolah aku adalah porselen yang rapuh. Kami permisi dulu, katanya. Lalu menuntunku pergi dari ruang makan neraka itu tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih mencekam daripada perjalanan berangkat. Aku duduk diam mematung, sementara Bima mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, membelah malam kota Bandung. Rahangnya mengeras. Buku-buku jarinya memutih saat mencengkeram setir. Dia tidak membawaku pulang ke rumah kami di Setiabudi. Dia justru mengarahkan mobil ke jalan menanjak yang gelap, menuju kawasan Punclut, area perbukitan yang sepi di malam hari, yang terkenal dengan pemandangan kerlip lampu kota di bawahnya. Dia menghentikan mobil di sebuah tikungan yang sunyi, di tepi jurang yang dalam. Dia mematikan mesin. Tiba-tiba, hanya ada kami berdua, terkurung dalam keheningan mobil, dengan kegelapan pekat di luar dan lautan lampu kota yang bisu di bawah kami. Aku tidak tahan lagi. Semua ketakutan, kemarahan, dan kesedihan yang kupendam selama ini meledak. Untuk apa kamu membawa saya ke sini? Tanyaku dengan suara bergetar. Mau menyelesaikan apa yang tidak sempat diselesaikan oleh ayahmu? Mau mendorong saya ke jurang ini juga, seperti yang kalian lakukan pada Kak Rania? Air mataku tumpah. Aku memukul-mukul dashboard mobil dengan kepalan tanganku. Jawab, Mas, kenapa kalian begitu tega? Kenapa? Bima tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Bahunya bergetar. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Bukan tangisan biasa. Air mata itu mengalir deras dari matanya. Sebuah tangisan tanpa suara yang menyeratkan penderitaan yang begitu dalam. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Alia, katanya dengan suara serak, tercekat oleh isak tangisnya. Aku terjebak. Sama sepertimu. Sama seperti Rania. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, menatapku dengan matanya yang merah dan penuh keputusasaan. Ayahku, dia bukan sekadar pengusaha. Proyek di Biak itu bukan ekowisata. Itu hanya kedok. Itu adalah operasi penambangan emas ilegal berskala raksasa. Mereka merusak alam, menyingkirkan penduduk asli, dan melakukan apa saja untuk menutupi jejak mereka. Rania, dia tidak sengaja mengetahuinya. Sama sepertimu. Dia terlalu banyak bertanya. Dia mencoba mengumpulkan bukti. Dia ingin aku keluar dari lingkaran setan ini. Napasku sesak mendengarnya. Jadi ini semua karena uang. Karena keserakahan. Aku menatapnya dengan sisa-sisa kekuatanku. Jadi kecelakaan itu. Bima menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air matanya kembali menetes.
Tatapannya berubah menjadi tajam, penuh dengan kengerian dan peringatan. Dia mencengkeram lenganku. Cengkeramannya kuat dan dingin. Rania tidak meninggal karena kecelakaan. Alia, bisiknya. Setiap kata terasa seperti sayatan belati. Dia dibunuh. Dia berhenti sejenak, menatap lurus ke dalam mataku, memastikan aku mengerti kengerian dari kalimat selanjutnya. Dan flash drive yang ada di tanganmu itu adalah surat perintah kematianmu selanjutnya, jika kita tidak berhati-hati.